Oke, baik. Dimulai saja ya Pak Adam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. ya semoga sehat-sehat selalu semuanya. Baik, hari ini kita akan masuk ke bahasan di software quality metrics ya. Mudah-mudahan kalian sudah baca slide yang ada di LMS. Nah, saya akan jelaskan ya overview atau gambaran tentang software quality metrics itu apa ya. Karena kalau kita bicara bahas matrix itu satu persatu itu tidak akan cukup satu pertemuan atau bahkan mungkin satu semester pun, karena memang ketika kita bicara software matrix itu sangat banyak sekali ya. Oke, baik, saya akan share screen. Sebentar. Sebentar. Oke, baik ya. Jadi untuk apa sih matrix ya? Apa itu matrix? Ada satu quotes, jika kita tidak bisa ya, tidak bisa mengukur sesuatu, maka kita tidak bisa mengelolanya ya. Ini kaitannya dengan matrix. Nah, maksudnya seperti apa? Di sini kita harus bisa memahami dulu istilah secara konsep ya, supaya kalian ini paham sebetulnya apa yang dilakukan dengan matrix tersebut gitu. Nah, ada istilah measurement, pengukuran, measure, ukuran, atau kemudian matrix. Nah, apa hubungan antara satu istilah dengan istilah lainnya? Pertama adalah measurement. Nah, measurement itu adalah pengukuran. Kalau kita bicara pengukuran, itu adalah prosesnya, gitu ya. Nah, ketika misalkan apa yang akan dilakukan terhadap perangkat lunak, kualitas perangkat lunak, kita melakukan pengukuran. Nah, ini adalah istilah untuk pengukuran. Jadi, satu aksi kalau secara istilah itu, secara konsep untuk yang dilakukan untuk apa istilahnya melakukan pengukuran. Kemudian dalam proses measurement itu ada yang disebut dengan ukuran. Kan kalau kita pengukuran ada ukuran apa sih yang diukurkan begitu ya. Nah, kalau kita sebut ukuran, nah ukuran ini disebutkan di situ istilahnya ukuran atau indikasi kuantitatif, seperti misalkan dicontohkan, jadi kalau suatu atribut dia punya apa dalam satu proses atau di produknya itu, seperti misalkan jumlah error, misalkan seperti itu. Dan kemudian ada metrik, ya, ada metrik. Nah, metrik ini adalah ukuran kuantitatif, ya, ukuran kuantitatif dari suatu atribut yang terdapat pada baik itu sistem, komponen maupun proses dan lain sebagainya. Nah, jadi hubungannya seperti apa? Kalau saya analogikan begini, kita mau menghitung apa? Kita mengukur apa? Misalkan mengukur luas segitiga, misalkan ya, luas segitiga. Kita mau mengukur luas segitiga. Kalau kita bicara mengukur luas segitiga itu, ya ini saya bicara analogi aja. Ukuran yang digunakan adalah alas. Berarti kan kita yang kita gunakan adalah alasnya berapa, kemudian tingginya berapa, gitu kan. Kemudian kalau kita bicara matriks, nah matriks itu berarti setengah alas kemudian kali tinggi. Nah, itu istilahnya hubungan istilah antara bagaimana kita melakukan pengukuran. Jadi kalau kita bicara pengukuran, apa yang diukur, ya kemudian apa saja istilahnya indikator-indikatornya atau atribut-atribut yang diukur, kemudian bagaimana si proses pengukuran itu dilakukan, ya dengan menggunakan metrik. Jadi sederhananya metrik itu kita bisa bilang rumusnya lah, kurang lebih begitu. Jadi kalau kita misalkan ingin menghitung atribut kualitas gitu ya, atau karakteristik dari satu kualitas, misalkan ingin menghitung seberapa reliable-kah perangkat lunak yang kita miliki misalkan. Nah, maka cara mengukurnya adalah dengan menggunakan rumus atau metrik
yang memang sudah ditentukan. Berarti ada rumusnya, ada metriknya. Nah, itulah definisi dari metrik gitu ya. Jadi supaya jelas terlihat bahwa ketika kita mengukur kualitas perangkat lunak itu bukan hanya secara kualitatif, artinya secara kualitatif itu kita bukan hanya sekedar menyatakan perangkat lunak ini jelek, apakah baik gitu ya, apakah cukup, layak, kemudian atau tidak layak dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika dinyatakan apakah suatu perangkat lunak ini bagus atau tidak bagus, nah ukurannya tuh berapa, nilainya tuh berapa, gitu kan. Nah, berarti nilai kuantitatif ini penting. Nah, untuk memperoleh nilai kuantitatif ini, maka digunakanlah metrik. Metrik ya, bukan matrik. Hati-hati jangan salah istilah ya. Metrik bukan matriks ya. Oke. Nah, kemudian di dalam perangkat lunak ya, di dalam perangkat lunak apa saja sebetulnya yang diukur, gitu ya. Apa saja yang diukur. Jadi kalau kita bicara perangkat lunak, itu ada 3 hal yang diukur di dalam dari perangkat lunak tersebut adalah prosesnya, ya, kemudian proyeknya, kemudian si produk perangkat lunaknya. Itu. Nah, kalau kita bicara proses, ya, kalau kita bicara proses berarti kita bicara pengukuran itu dilakukan pada saat si proses development atau dalam proses pengembangan si perangkat lunak. Seberapa baik si perangkat lunak itu dikembangkan proses apa yang sekiranya bekerja, apa yang tidak bekerja. Kemudian juga ada dari sisi proyeknya, ya, atau dari sisi proyek manajemennya, atau manajemen proyeknya. Ya, ini bicara status dari si proyeknya, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian juga dari sisi produk, gitu ya. Jadi kita lihat dari sisi produk, produk ini sudah jadi dilihat dari si atribut-atribut produknya seperti itu. Nah, ini adalah 3 hal ya, 3 hal utama yang diukur dari si perangkat lunaknya. Dilihat dari sisi proses pengembangannya, dari sisi manajemen proyeknya, kemudian dari sisi si produknya. Nah, nah ini tadi kalau dari sisi proses ya, dari sisi proses itu apa sih ya yang diukur gitu kan? Nah, ini ada dari sisi kita bisa lihat dari seperti code quality. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, kalau misalkan kita ingin menilai code quality, seberapa baik code itu dibuat, nah itu bagian dari si proses ini, pengukuran ketika proses pembangunan si atau pengembangan si perangkat lunaknya. Kemudian juga ada programmer, produktivitas programmer, kemudian si engineer mulai dari bagaimana proses requirement dilakukan, desain dilakukan, testing dilakukan, dan tugas-tugas lain yang diselesaikan atau dikerjakan oleh si software engineer. Kemudian dari sisi si softwarenya itu sendiri, ya dari maintainability, usability, atau faktor-faktor lainnya atau kualitas faktor lainnya yang sudah kamu kenal baik itu di Mecol ataupun di standar ISO. Dari sisi manajemen ya seperti estimasi biaya, jadwal, durasi gitu ya, waktu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari apa sih yang diukur dari si perangkat lunak tersebut. Nah, ketika kita bicara matriks, apa sih yang diukur? Pertama proses, ada istilahnya proses metrik. Nah, dari sisi proses, nah apa itu proses metrik? Jadi proses metrik ini dia akan mengukur, ya dia akan mengukur si seperti yang saya sampaikan dari si proses pengembangan si software. Ya seperti misalkan berapa sih waktu pengembangan yang dibutuhkan dalam proses waktu yang dibutuhkan dalam proses pengembangan si perangkat lunaknya. Kemudian juga metode yang digunakan, seberapa baikkah atau seberapa efektifkah metode yang digunakan. Nah, jadi proses metrik ini istilahnya dilakukan istilah sepanjang
sepanjang memang proyek ini berjalan ya dalam periode waktu tertentu. Jadi tujuannya adalah untuk menyediakan indikator-indikator. Jadi misalkan jadi nanti itu dari proses metrik ini menyediakan indikator sebagai acuan dalam proses improvement si software ini untuk jangka panjang ya. Nah, proses metrik kemudian ada project metrics ya. Nah, kalau project metrics ini dilihat dari sisi si manajemen proyeknya. Jadi untuk monitoring ya, monitoring atau untuk mengendalikan si proyeknya. Nah, biasanya dari si project matrix ini biasanya untuk mengetahui seberapa baik si project manager itu bisa mengestimasi ya jadwal penjadwalan dan cost dari si project itu sendiri. Jadi intinya bagaimana dengan project matrix ini si project manager bisa meminimalisir waktu pengembangan dengan istilahnya membuat beberapa istilahnya penyesuaian yang dibutuhkan di dalam proyek tersebut untuk menghindari misalkan resiko atau masalah-masalah potensial yang mungkin akan dihadapi gitu ya. Nah, jadi si project manager ini harus bisa dengan project matrix ini harus bisa kira-kira menentukan apa yang perlu dilakukan untuk supaya waktu pengembangan ini bisa dibuat seefektif mungkin lah, mungkin lebih tepatnya. Kemudian juga cost gitu ya. Cost itu kan sebetulnya kalau kita bicara cost itu bukan hanya sekedar biaya dari sisi kita sebutlah uang misalkan, tapi juga kan dari sisi atau materi, tapi juga dari sisi SDM-nya misalkan seperti itu. Untuk misalkan seberapa banyak anggota tim yang terlibat, kemudian bagaimana dari setiap tim mereka secara efektif dalam bekerja dalam pelaksanaan proyek tersebut. Kemudian juga, nah ada product matrix. Nah, kalau product matrix ini jadi dilihat spesifik terhadap atribut dari si software, apakah atribut dari si produk software ini ya yang sudah diimplementasikan ini sesuai atau tidak dengan requirement-nya gitu ya. Merujuk kepada atribut-atribut kualitas yang memang dijadikan ya sebagai bahan rujukannya gitu, atau standar kualitas yang dijadikan sebagai rujukannya. Beberapa contoh apa yang diukur dari si product matrix ini, ya misalkan seberapa mudah software untuk digunakan gitu ya, seperti usability, atau seberapa mudah software itu untuk maintainability, seberapa reliable-kah, seberapa efektif-kah, seberapa portable-kah, dan lain sebagainya. Jadi menilai kualitas si perangkat lunak itu dari sisi si produknya ya. Nah, kemudian kenapa kita perlu melakukan pengukuran gitu. Kita bukan hanya sekedar sebut software ini selesai dikembangkan gitu ya. Nah, tapi di sini juga kenapa kita perlu melakukan pengukuran? Pengukuran itu juga bagian dari quality assurance, bagian dari kita menjaga kualitas perangkat lunak ya yang kita buat atau yang kita kembangkan. Nah, dengan pengukuran kita bisa menentukan kualitas dari si software atau si dokumentasi dari software yang kita buat ya. Kemudian juga dengan pengukuran kita juga bisa menentukan bukan hanya sekedar kualitas dari si softwarenya, tapi juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ya, seperti ya si software engineer-nya, programmer, itu ya, admin, kemudian ya termasuk project manager, karena tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya,
ketika kita bicara pengukuran secara luas gitu ya, bukan dalam dalam perangkat lunak itu bukan hanya sekedar produknya saja yang dinilai, tapi juga mulai dari prosesnya, kemudian juga dari sisi proyek keseluruhan, ya termasuk produk itu sendiri. Nah, yang intinya adalah kenapa kita melakukan pengukuran itu untuk supaya kita bisa meningkatkan ya kualitas dari si produk atau proyek atau si proses perangkat lunak tersebut. Nah, kemudian juga ya ini ada beberapa ya dari referensi ini seperti misalkan ketika misalkan ada methods atau tools dari tools misalkan tools pengembangan yang baru, apakah kira-kira tepat atau tidak, misalkan kalau kemudian ingin kita implementasikan, nah termasuk itu kita juga bisa assess di situ ya. Kemudian juga misalkan untuk meminimalisir gap ya yang terjadi, kemudian juga dan lain ya, pokoknya banyak lah ya. Salah satu inti dari kenapa kita melakukan pengukuran adalah untuk mengakses atau menilai dalam rangka mengimprove atau meningkatkan kualitas dari si proses proyek dan produk si perangkat lunaknya itu. Nah, ini ada beberapa contoh lah ya, ada beberapa contoh penggunaan matriks ya, seperti misalkan mengukur skill estimasi dari si project management ya, ketika si project manager ini bagaimana ketika dia mengestimasi jadwal, kemudian budget, kemudian mengukur dari requirement dari si software engineer, proses ya skill dalam rekayasa kebutuhan, skill dalam analisis, desain gitu ya, kemudian programmer, testing gitu kan. Ini bagian-bagian dari proses gitu ya, proses matrix tadi. Ya termasuk ada beberapa di project matrix dan juga product matrix. Nah, ini definisi ya, definisi dari software quality matrix dari IEEE. Jadi kalau kita bicara matrix itu dia punya definisi utama, satu pengukuran kuantitatif, juga bisa disebut sebagai fungsi. Kenapa bisa disebut sebagai fungsi? Karena tadi saya bilang metrik itu kalau istilah kita bahasa sederhananya atau ya rumus gitu. Bagaimana cara menghitung misalkan maintainability, apa rumusnya? Berarti kan ada ukuran-ukuran tertentu yang jadi indikator yang diambil kemudian dihitung. Gitu kan? Berapa luas segitiga, berarti kita bicara apa yang diinputkan di situ, kemudian outputnya apa, gitu. Nah, kalau di software matrix, inputnya adalah data dari si software itu, di mana si outputnya adalah nilai, gitu ya. Nah, di mana si nilai ini bisa diinterpretasikan, gitu ya, diterjemahkan, gitu kan. Misalkan contoh ya tadi, kita tidak bisa hanya sekedar menentukan apakah suatu kualitas itu, perangkat lunak itu baik atau buruk hanya dengan sekedar menentukan saja baik buruknya. Tapi dari mana baik buruk itu bisa ditentukan? Sama halnya kalau misalkan kamu dapat misalkan nilai akhir di satu mata kuliah misalkan baik sekali misalkan. Bagaimana kamu bisa dinyatakan baik sekali? Karena kamu memperoleh nilai A. A itu diperoleh karena misalkan nilai akhir kamu itu besarnya adalah misalkan 85, misalkan seperti itu. Nah, matriksnya di mana? Matriksnya itu adalah ketika ada proses perhitungan untuk menghitung nilai akhir, itu adalah matriksnya. Sehingga diperoleh nilai 85. Dari nilai 85 itu kemudian bisa diterjemahkan, oh oke, dari nilai 85 itu sesuai dengan rujukannya kita bisa menentukan bahwa kamu ini baik sekali, misalkan seperti itu. Nilainya baik sekali. Nah, itu adalah matrix ya, seperti itu. Nah, ini adalah tujuan utama dari software quality matrix ya, sebagai manajemen control, planning dan managerial intervention, kemudian mengidentifikasi situasi untuk pengembangan atau maintenance dari proses improvement, dan seterusnya. Nah, kalau ini beberapa contoh ya
beberapa contoh dari si matrix. Ada KLOC ini untuk menghitung jumlah line of code gitu ya. Kemudian juga functional point, number of functional point. Nah, ini matrix dasar gitu ya, matrix dasar yang biasanya kita lakukan ini secara konsep. Salah satunya adalah ya disebutkan classic metric. Jadi untuk mengukur ukuran software dari seberapa banyak code yang dibuat gitu ya. Kemudian juga kalau dari sisi pengembangan gitu ya, ada yang namanya function points. Ini lebih kepada seberapa banyak resource yang dibutuhkan pada saat kita akan mengembangkan si perangkat lunak berdasarkan requirement ya yang sudah ditentukan sebelumnya, functional requirement yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, ini juga ada beberapa metrik, Ini contoh ya, ini contoh-contoh saja ya, contoh-contoh saja yang seperti tadi saya sampaikan. Ini banyak sekali gitu. Ini contoh dari referensi bukunya Galin, metrik dasar, proses matrix ya, yang bisa digunakan untuk menghitung nilai kualitas ya. Kalian bisa pelajari sendiri, bisa baca sendiri ya. Ini sampai slide akhir sebetulnya lebih banyak contoh ini ya. Dan banyak contoh lainnya ya seperti ini. Oke, itu saja ya overview atau gambaran dari apa itu matrix ya, apa itu matrix, untuk apa pengukuran dilakukan, dengan menggunakan apa, dengan cara apa pengukuran itu dilakukan, dan setiap proses, setiap atribut itu tentunya matriksnya beda-beda. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Cuman intinya adalah yang perlu kamu ketahui bahwa dengan matriks kita bisa melakukan perhitungan secara kuantitatif terhadap atribut dari kualitas perangkat lunak. Ya, ketika kamu akan menilai kualitas perangkat lunak berdasarkan atributnya, maka kamu tentunya perlu menggunakan matriks. Tanpa adanya matriks, kamu tidak bisa melakukan itu. Ya. Nah, Pak, kalau gitu matriksnya yang mana dong untuk satu atribut? Misalkan ada kita sebut misalkan kamu akan menghitung nilai dari maintainability, misalkan dari satu software misalkan. Ya, terserah itu dalam hal ini silakan gunakan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan referensi. Karena memang untuk maintainability saja banyak. Bahkan untuk misalkan tipikal, seperti misalkan kamu punya software dengan yang dibangun dengan menggunakan pendekatan object oriented, itu matriksnya tersendiri. Ada namanya object oriented matrix. Nanti akan dinilai seperti misalkan coupling cohesion-nya gitu ya, ketergantungan misalkan antara satu kelas dengan kelas lain dan lain sebagainya. Itu pun ada metriknya tersendiri gitu ya. Nah, tentunya di sini bukan hanya cukup pemahaman itu di konsep atau di teori saja, tapi supaya kalian paham itu, kalian pun harus banyak-banyak studi literatur dari paper-paper atau publikasi-publikasi terkait dengan implementasi atau penggunaan metrik dalam proses software assessment atau penilaian kualitas perangkat lunak tertentu. Nanti kamu bisa ngelihat tuh ya, ya. Bahkan kamu ya untuk beberapa kasus bahkan kamu bisa menggunakan seperti misalkan skala Likert misalkan untuk mengolah data kuesioner misalkan. Untuk contoh kasus tertentu itu juga bisa digunakan sebagai metrik, bisa. Atau dengan menggunakan pembobotan misalkan. Itu bisa jadi matriks, bisa. Dan banyak hal lainnya. Ya, seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Pak Adam, silakan bisa menambahkan materi matriks ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Alif. Kalau saya hanya menambahkan sedikit sebagai contoh yang paling sering dipakai di dalam penelitian kelompok B,
itu ada matriks yang berhubungan sama code metric ya. Jadi ini kita bicaranya maintainability-nya seperti itu. Saya share screen dulu deh. Nah, jadi kan tadi Pak Alif sudah mengenalkan juga ada KLOC untuk line of code. Nah, ini juga ada namanya cyclomatic complexity. Ini juga nanti seringkali teman-teman akan temukan juga di pengujian. Karena kita melakukan pengujian itu ya sejumlah cyclomatic complexity ini. Si metrik ini menggambarkan seberapa kompleks apa ya istilahnya alur dari kode program gitu. Semakin rumit ya tentunya nilainya akan semakin besar seperti itu. Lalu ada maintainability index, di sini juga bisa dilihat, nanti juga memanfaatkan nilai dari cyclomatic-nya kalau nggak salah. Kemudian ada source line of code yang tadi disebutkan oleh Pak Alif, ada KLOC, seperti itu. Kemudian ditambah dengan Halstead volume. Halstead volume itu nanti ada cara ngitungnya sendiri kalau nggak salah di bawah sini. Nah, nanti di sini ada cara ngitungnya, misalkan Halstead metric itu dinilai dari jumlah operator secara distinct, berarti kalau plusnya ada 10 dihitungnya sekali gitu ya. Kemudian kalau minusnya ada 10 dihitungnya sekali, seperti itu namanya distinct. Kemudian ada operan, operan itu berarti variabel. Kalau misalkan variabel A digunakan 10 kali, tetap aja dihitungnya 1. Kemudian ada total number of operator, ini juga dilihat secara keseluruhannya. Kira-kira ada berapa total dari operator yang ada. Nah, kalau ini dihitung dalam angka yang tidak didistinct, seperti itu. Kemudian juga dihitung dengan total number of operator. Ketemu, kalau sudah ketemu baru ngitung maintainability index, dihitung juga dari cyclomatic complexity. Walaupun cyclomatic complexity bisa dihitung tidak menggunakan rumus ini, tapi juga bisa menggunakan konsep, misalkan bikin kayak macam graph dulu, untuk bisa menggambarkan alur dari perangkat lunak teman-teman, nanti tinggal dihitung pakai metode-metodenya. Ada, saya agak lupa, nanti kita bahas juga di pengujian seperti itu. Nah, nanti akan kelihatan di sini maintainability index. Nah, yang paling penting dari sebuah matriks itu sebetulnya adalah mencari range. Jadi kira-kira maintainability index yang baik itu range-nya dari berapa sampai berapa. Artinya jangan hanya bicara rumus. Kalau misalnya kita hanya bisa menghitung, tanpa bisa tahu makna dari hasil hitungan kita kan nggak ada gunanya ya. Atau ujung-ujungnya memang dari sesuatu yang sifatnya kuantitatif harus akan diubah lagi ke sesuatu yang sifatnya kualitatif. Nah, range ini yang teman-teman harus bisa cari sebetulnya. Kalau misalkan nilai maintainability index-nya 6, itu maknanya apa? Kan kita sudah keluar nih, hitung 6. 6 itu apa maknanya? Nah, kayak kalian bicara rumah, ukuran rumah itu ada tipe 100 sama tipe 50. Menurut kalian apa bedanya? Berarti kan yang tipe 50 itu berarti yang tipe kecil, misalkan yang tipe 100 itu berarti tipe sedang. Nah, itu kan harus bisa dilihat range-nya. Nah, siapa yang membentuk range-nya? Yang pasti bukan Anda. Karena setiap matriks pasti sudah punya standarnya. Nah, itu yang ingin saya ceritakan ke kalian, supaya kalian bisa dapat konsepsi dari si matriks seperti itu. Nah, hal yang terakhir yang saya mau ceritakan ke kalian adalah, tidak semua faktor kualitas itu harus harus dihitung sampai ke arah matriksnya. Karena memang ada sesuatu yang kadang akan tepat kalau dinilai secara kualitatif, ada hal yang kadang-kadang lebih cocok dihitung secara kuantitatif. Nah, hal ini kapan kita pilihnya? Kalau misalnya kita berbicara maintainability, ya oke lah, kita akan bisa melihat ini nilai ukurnya berapa dari kode program yang kita nilai, seperti itu. Itu cocok kalau kita pakai istilahnya numerik untuk menggambarkan seberapa baik kualitas dari si maintainability index kita. Tapi ketika kita berbicara usability, usability itu bisa dihitung secara matriks. Misalkan gini, saya ingin melihat usability dari website yang saya bangun, saya cobakan ke penggunanya, lalu saya waktu gitu ya. Saya kasih waktu gitu. Kira-kira dia bisa nggak menyelesaikan tasknya di batas waktu yang merupakan batas maksimum dari sebuah pengerjaan taks. Misalkan, oh ini orang mengerjakan 10 detik, ternyata secara standar harusnya di bawah 10 detik. Nah itu oke. Masuk gitu ya, kelihatan kualitas dari usability-nya rendah. Tapi kenapa rendahnya, itu kan kita nggak akan tahu kalau
hanya menilai secara kuantitatif. Hanya menilai secara matriksnya saja. Tapi kalau kita melakukan usability, dalam hal ini usability testing gitu ya, kita lakukan juga yang sifatnya kualitatif, maka kita akan bisa melihat gitu. Misalkan arah kursor dari si penggunanya itu kemana aja gitu ketika sedang mengerjakan sebuah task. Misalkan padahal menu itu adanya di atas, tapi si istilahnya si kursornya ini malah nujunya ke arah bawah, dia coba cari gitu. Kemudian malah sekarang tuh sudah ada alat ukur usability testing yang dia tuh melihat arah mata. Jadi mata kita itu fokusnya kemana gitu ya. Nah itu juga kan tidak sifatnya kuantitatif, tapi sifatnya sangat kualitatif gitu. Nanti tinggal dipetakan gitu. Ada heat map, biasanya yang dipakai adalah heat map gitu ya. Area mana yang paling sering menjadi fokus perhatian dari orang-orang seperti itu. Nah itu pun juga bisa kita lihat kalau kita melakukan sesuatu hal pengujian yang sifatnya kualitatif. That means setiap faktor kualitas itu perlu dicari apa sisi kualitas yang mau dinilainya, dan kalau ada matriksnya silakan dipergunakan. But it doesn't mean kamu hanya menggunakan software matriksnya tanpa melihat sisi kualitas yang lain dari si satu faktor kualitas tersebut. Itu kuncinya. Bayang ya? Sampai sini. Kalau dari saya itu, tinggal nanti silakan diskusi dan tanya jawab habis ini. Oke, itu Pak Alif paling. Ya, baik. Ya, silakan kita diskusi saja sekarang, Mas. Ya. Silakan, teman-teman semuanya. Ini ada 23 orang, kenapa yang nampil di kamera cuma sedikit? Ya, silakan yang mau ditanyakan. Dari Farhan, Pak. Aku mau bertanya, tadi kan ada salah satu apa ya sebutannya? Satu variabel yang isinya tuh berapa banyak operan, berapa banyak yang kayak gitu. Nah, itu tuh kita hitung manual apa gimana, Pak? Saya kurang tahu kalau untuk tools-nya apakah sudah ada atau belum, tapi hampir semua matrix biasanya sudah ada tools automatic testing-nya. Jadi kan nanti sebenarnya untuk menghitung matrix itu kamu harus testing kan. Harus melakukan pengujian, itu hubungannya pengujian dengan kualitas sebetulnya. Ya. Jadi untuk bisa tahu nilai kualitas atau nilai matriksnya ya kalian uji. Nah, kalau kalian ujinya manual, ya kalian hitung satu-satu gitu ya. Kalau kalian mau, wah saya mah capek atau Pak, ya udah tinggal dicari automated testingnya gimana caranya, apakah ada tools-nya atau tidak. Nah, dua konsep pendekatan itu ya tergantung strategi kalian nanti mau seperti apa. Kalau misalkan tidak ada tools-nya dan memang ada bahasa misalkan yang memang belum dikenali oleh tools-nya, mau nggak mau dihitungnya manual. Seperti itu. Nah, nanti juga kalau kalian hitung manual itu biasanya menemukan fakta lain. Contoh, apakah programnya sudah sangat modular? Modular itu artinya memenuhi low coupling, high cohesion seperti itu. Nah, itu juga nanti bisa dihitung. Apakah fungsinya sudah menjalankan hanya benar-benar satu task, atau jangan-jangan satu fungsi bisa menjalankan lebih dari satu task? Kan ada aturannya di clean code, kalau mau bagus kayak gimana. Nah, itu bisa ketemu fakta-fakta semacam itu. Kalau automated testing, cepat iya, tapi kita nggak ketemu insight lain dari si pengerjaan pengukurannya itu. Itu sih. Ya, tergantung metriknya, Farhan ya. Tergantung apa yang dicari. Kalau kamu mau cari ya tadi keterkaitan antara modul ya, kan kamu harus cari sendiri kan gitu ya. Dianalisis sendiri gitu. Tapi kalau kamu misalkan ingin menghitung seberapa maintainable ya, banyak tools-nya gitu. Cuman ya intinya adalah sekali lagi bukan hanya sekedar menghitung ya. Artinya tadi seperti yang disampaikan Pak Adam, setelah kamu melakukan perhitungan, nah selanjutnya apa setelah ketemu nilainya? Nah, kamu harus bisa terjemahkan itu. Gitu. Karena pada akhirnya yang kamu lakukan bukan hanya sekedar menghitung, dalam rangka menjaga kualitas itu, ya akhirnya kamu harus improve gitu. Si perangkat lunak yang kamu nilai itu. Gitu. Seperti itu. Baik. Terima kasih, Pak. Nah, ini salah satu contoh yang saya ukur pakai automated testing.
Cuma belum keluar hasilnya. Nah, ini saya lagi ngecek accessibility dari sebuah website Unicom itu apa. Cuman kalau dilihat di sini matriksnya hanya total error, yang saya tidak tahu nih errornya apa. Nanti saya juga kalau udah keluar hasilnya saya coba cari. Kemudian broken link sudah jelas, yaitu link yang nggak bekerja atau tidak menuju kemanapun, atau menuju tapi sudah error 404 seperti itu. Kemudian page scanningnya nanti dia hasilnya apa, di sini akan keluar. Nah, ini kalau automated testing, kalau kita mengukur matriks tapi pakai konsep yang automated seperti itu. Nanti pun juga ya kalian akan begini gitu. Dan salah satu tugasnya adalah nanti ini gitu ya, menilai secara apa ya, faktor kualitas kira-kira nilainya apa. Nah, ini statusnya fail, ada errornya nih baru keluar nih. Broken link-nya 1. Nah, ini broken link 1 tuh apa maknanya? Kalau dalam sebuah website ada 1 broken link, gimana caranya? Atau 2, dan seterusnya, ini yang masih dalam scanning ya. Itu gampangnya. Oke, udah itu. Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kalau kira-kira buat tes kayak gitu, apakah harus berbayar atau tidak? Rata-rata ada yang gratis dan ada yang berbayar, tinggal teman-teman cari aja seberapa bisa apa ya, mencari konsepsinya gitu. Cuma rata-rata untuk security pasti bayar lah. Full security gitu ya, pengen menilai indeks security-nya atau security matrix-nya itu pasti bayar. Karena memang apa ya, pengukurannya kalau makin kompleks itu biasanya berbayar, seperti itu. Baik, Pak. Ya. Ada lagi, silakan. Izin bertanya. Silakan. Jadi saya mau nanya yang terkait self reflection yang ini, yang pengujian ya yang metrik ini. Jadi kan itu harus ngebaca dulu jurnal-jurnal gitu kan. Terus saya udah pernah baca jurnal yang ada pakai skala Likert sama Questionarius. Berarti itu bisa dipakai buat ini ya, buat tugasnya gitu, Pak. Intinya adalah mencari paper yang ada hubungannya sama software matrix. Saya garis bawahi software matrix. Cukup ambil satu paper, baca, kemudian summary-kan dalam tidak lebih dari 1000 kata. 1000 kata itu sedikit ya. Jadi tinggal disummary-kan saja. Ya, saya tidak tahu apakah skala Likert-nya itu untuk mengukur matriks di software. Nah, itu kan harus dilihat dulu. Kalau memang iya skala Likert-nya untuk menghitung, ya silakan dibahas. Yang penting masih ada hubungannya sama software. Karena skala Likert itu bukan hanya untuk software ya. Skala Likert itu muncul pertama kali justru di statistik, bukan di dunia informatika. Kebetulan saja ada beberapa hal di dalam software yang bisa memanfaatkan skala Likert. Skala Likert tuh yang kayak gini loh, kayak kalian tuh, apa kalian setuju, sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Biasanya skalanya sifatnya ganjil. Jadi kalau kalian mau pakai 3 ya 3. Kalau 3 berarti bagus, cukup, jelek. Kalau 5 berarti ya tadi kayak saya bilang ada 7, skala 7 juga ada. Nah, itu kalian bisa lihat nantinya seperti apa. Nah, as long paper yang kamu baca itu membahas skala Likert untuk software, silakan. Bayang ya. Satu aja cukup, satu papernya. Papernya disertakan seperti itu. Oke, ada lagi yang lain? Farhan Pak, aku mau nanya lagi. Tadi kan udah disebutkan ada banyak matrix dan banyak calculation formula juga. Nah, gimana kita bisa menentukan bahwa metrik itu kita butuhkan dan itu adalah metrik yang tepat untuk kita gunakan, Pak? Ya literasi. Tidak ada cara lain. Berarti- Literasi, karena pilihannya ada banyak. Ya kamu akan melihat, tergantung nanti kamu menghadapinya kasus seperti apa. Contoh kayak misalkan kamu mau menghitung kayak tadi ya, Halstead volume gitu ya. Ternyata anggaplah siapa namanya, sintaksisnya itu tidak memanfaatkan operator dan operan apapun, misalnya seperti itu. Ya berarti kan kamu nggak bisa ukur pakai itu. Tapi mana ada ya, pemrograman tidak ada operan dan operatornya, pasti ada lah. Itu pasti ada.
Nah, bisa ganti cari yang lain seperti itu. Bahkan cyclomatic complexity yang tadi saya perlihatkan itu hanya satu alternatif cara menghitungnya. Kalau kamu cari slide RPL saya yang lama, itu ada cara menghitung cyclomatic complexity tanpa menggunakan rumus gitu. Kamu pakai graf gitu, nanti dihitung grafnya berapa. Nah, itu ada 5 metode. 5 metode tersebut nanti akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu berupa nilai cyclomatic complexity-nya. Tinggal dicari aja di slide share, saya sudah taruh semua slide saya di sana. Oke, silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dalam proses mengukur waktu pengembangan perangkat lunak itu, cara untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan, itu bagaimana, Pak? Dan apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir waktu tersebut? Ini kamu berbicaranya dalam konteks proyek perangkat lunak atau dalam kualitas perangkat lunak? Dalam kualitas perangkat lunak, ya. Kamu nanya apa tadi? Gimana caranya? Gimana caranya mengukur waktu yang dibutuhkan itu? Iya, nggak bisa ya. Kalau kita bicara kerangka waktu, itu berarti hubungannya sama proyek, nggak ada sama kualitas. Biasanya dalam sebuah kontrak akan ada deadline, kan? Ya. Kalau kamu coba lihat term of apa ya, TOR tuh, saya agak lupa gitu. Nah, itu di dalam kontrak itu ada deadline-nya kapan harus dilakukan, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Kamu bisa pakai Gantt chart nanti. Ya. Itu mah kerangkanya kerangka proyek perangkat lunak, kalau saya bilang, bukan kerangka kualitas. Ya. Nah, kalau apakah sebuah waktu dari pelaksanaan proyek itu merupakan sebuah kualitas? Ya iya, gitu. Cuma kamu mau ngelihat dari mananya. Kayak kemarin kalau kita bahas yang masalah kedewasaan dari si organisasinya menjalankan proses, ya itu juga bisa memberikan pengaruh kepada pengembangan atau waktu pengembangan dari si perangkat lunaknya. Kayak gitu. Cuman kalau saran saya untuk anak S1, jangan mengukur ke arah proyek, karena proyek itu berarti kan harus lagi dijalankan, kamu baru bisa ukur. Ya. Lebih baik ukur produknya. Produk itu kan berarti sudah jadi, ini produk gitu, tinggal kamu perbaiki gitu. Sementara kalau proyek kan kamu harus terlibat di dalamnya, dan proyek itu masih harus berjalan. Nah, itu kan nyari kasusnya kan sulit, seperti itu. Ya, itu paling jawabannya. Bagaimana cara meminimalisirnya? Banyak cara. Yang pertama, mungkin kalau dari segi Gantt chart ya, kita mulai dari early start-nya. Jadi kita selalu mulai apapun itu di early start gitu. Kan kadang-kadang ada early start sama late start gitu ya. Kalau dalam Gantt chart kalian udah belajar project software belum sih kalian? Sudah, Pak. Manajemen project. Manajemen proyek udah belajar kan? Udah bikin Gantt chart belum kalian? Udah pernah, Pak. Nah, Gantt chart itu kan ada early start, ada late start, ada early finish, dan ada late finish seperti itu. Di dalam suatu kerangka waktunya, dilihat nanti dari SDLC-nya, kalian pakai yang apa? Kalau waterfall kan harus runut ya, jadi nunggu satu beres, yang lain beres. Nah, kalian bisa akali, misalkan, saya nggak mau, kalau misalkan nunggu satu dulu beres, baru bisa ngerjain yang lain, kelamaan, nggak akan cukup waktunya. Cara mengakalinya, ya ganti SDLC-nya, modelnya. Misalkan pakai Scrum, atau misalkan pakai sesuatu yang sifatnya lebih ke arah Agile, seperti itu. Nah, itu bisa cara ngakalinya seperti itu. Cuman apakah itu termasuk kualitas? Menurutku enggak ya. Menurutku enggak. Proses di sini lebih ke arah pendokumentasiannya, ada standar yang digunakannya atau tidak. Nah, makanya kalau Siti baca baik-baik tentang kedewasaan sebuah organisasi dalam mengembangkan software, kualitas yang dinilainya apa di yang kemarin, nah itu pasti akan jauh lebih nangkep. Baca aja model CMMI kalau mau tahu kira-kira dari sebuah pelaksanaan proyek perangkat lunak itu apa yang dinilai dari sebuah organisasinya. Bayang ya? Bayang. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Pak, izin bertanya lagi, Pak. Yuk, silakan. Tadi kan Pak Adam nyinggung kalau usability itu pakai heatmap gitu. Tapi kalau misalnya kita nanti di tugas akhir nggak menggunakan heatmap, nggak masalah kan, Pak? Itu hanya satu cara, Mas. Jadi heatmap itu hanya menilai fokus. Area fokus dari halaman kamu tuh adanya di mana. Jadi orang itu akan punya lebih banyak fokus di area mana. Itu bisa dilihat berdasarkan pergerakan kursor ataupun juga pandangan mata ke
websitemu. Nanti akan diukur, semakin merah itu berarti semakin lama orang punya konsentrasi di area sana gitu. Nah, itu mah bukan usability testing, itu hanya satu poin yang dinilai dari usability. Kebayang ya? Hanya satu poin, jadi masih banyak poin-poin yang lain. Apakah itu wajib digunakan? Iya, tergantung. Apakah kamu menjadikan fokus dari pengguna itu sebagai masalah kamu atau enggak? Misalkan kamu menemukan fakta bahwa, oh orang itu melaksanakan taksnya itu bisa sih, tapi lama. Oh lama itu karena apa? Misalkan orang itu terdistract dengan hal lain yang ada di dalam website. Nah kan untuk bisa membuktikan distraction-nya itu ada di bagian mana, mau nggak mau pakai itu konsepnya. Bayang ya? Tapi kalau misalkan ternyata usability-nya nih bukan karena distraction, tapi misalkan karena kebingungan dia ada di posisi mana menunya, lalu ini dia bingung cara mengisi formnya dan seterusnya gitu ya. Nah itu mungkin bisa bicara hal yang lain gitu. So bicaralah bukan tools, tapi bicaralah masalah dulu. Masalahnya apa? Nah itulah riset. Mulai dari masalah baru kita menentukan metode dan tools-nya. Jangan sampai tiba-tiba kamu datang ke suatu tempat, lalu kamu dengan PD-nya bilang, oh masalah ini akan selesai dengan saya bawa cangkul, lalu saya cangkul-cangkul tanahnya. Iya, kalau sawahnya cuma 1 hektar. Lah kalau sawahnya beribu-ribu hektar, mau pakai cangkul kapan beresnya? Atau kayak kalian bawa gunting rumput gitu ya, gunting yang di kebun seperti itu, padahal yang masalahnya adalah kamu mau menggunting kuku. Bisa nggak? Ya bisa, kepotong sama jari-jarinya kamu. Cuma permasalahannya kan kamu cuma mau gunting kuku, ngapain kamu bawa gunting kebun di dalam rumah gitu loh. Nah, kita jangan bicara dulu dari solusi. Jangan bicara dulu dari metode. Jangan bicara dulu dari matriks. Lihat dulu masalahnya kira-kira apa, nah baru nanti kalian terka. Boleh nggak saya belajar solusi dulu, Pak? Boleh. Untuk tahu apakah solusi tersebut tepat guna atau tidak di masalah tersebut. Tapi jangan sampai hal tersebut mempengaruhi kalian untuk bisa menutup diri dari solusi yang lain. Gitu loh. Jangan dipaksain juga, oh udah pokoknya solusinya begini gitu loh. Kamu yakinnya dari mana? Ya karena saya bisanya ini ya, itu nggak boleh. Seperti itu. Bayang ya, nanti kalau kamu bahas usability itu ada 2 jenis. Ada yang sifatnya kualitatif, ada yang sifatnya kuantitatif. Nah, mana yang lebih bagus? Ya dua-duanya kalau di-combine ya bagus gitu. Tinggal kamu bicaranya apa yang mau dinilai sih sebetulnya gitu. Bayang ya? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Silakan, ada lagi? Sudah. Pak Alif, ada penutup? Silakan. Oke, ya sedikit penutup dari saya. Terkait dengan matriks ya. Nah, pokoknya kuncinya adalah literasi ya, studi literatur. Sebanyak mungkin kalian mencari referensi melalui literatur, terutama ke publikasi-publikasi terkait dengan penggunaan matriks. Jadi supaya tahu pada saat kapan metrik itu digunakan, untuk kasus seperti apa metrik itu digunakan. Ya, kamu mau nilai conventional software dengan object-oriented software, tentunya kan akan beda poin apa yang akan dinilai. Ketika berbeda poin yang dinilai, maka berbeda pula matriksnya. Dan dalam satu atribut, itu bisa saja ada beberapa matriks yang dapat digunakan untuk menilai atribut tersebut. Pertanyaannya, kita pakai matriks yang mana? Tadi seperti yang Farhan tanyakan, ya balik lagi adalah ke literasi kalian, kemudian kalian harus bisa memahami kasus. Nah, ini juga penting ya. Perangkat lunak apa nih yang mau kalian nilai gitu. Kira-kira poinnya apa yang akan dicari dari penilaian tersebut. Nah, harapan saya kalian bisa memahami itu melalui self-reflection yang diberikan gitu ya. Oke, itu saja sih dari saya, Pak Adam. Terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya di pagi hari ini. Sehat-sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.